Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai konsep dasar kependudukan dan demografi. Materi ini sangat penting. Penduduk bukan hanya soal angka dan data, tetapi penduduk merupakan suatu subjek dan objek pembangunan. Apa itu kependudukan dan apa itu demografi? Kita akan bahas pada video ini. Dan kita ingat bahwa kependudukan itu tidak sama dengan demografi. Dan ini adalah pengertian demografi. Kita lihat dulu dari asal katanya, berasal dari kata atau bahasa Yunani. Dari kata demos artinya rakyat atau penduduk, kemudian grafien artinya menulis, menggambarkan, ataupun juga melukiskan. Secara definisi, demografi adalah kajian statistik dan matematis mengenai ukuran, komposisi, dan distribusi penduduk serta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu yang diakibatkan oleh suatu kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan perkawinan, migrasi, dan mobilitas. Singkatnya, demografi adalah ilmu yang mempelajari jumlah, distribusi, struktur, dan perubahan penduduk. Kemudian kita lihat di sini terdapat suatu bagian atau gambar terkait proses demografi, di mana seluruh rangkaian prosesnya merupakan peristiwa utama yang menyebabkan suatu jumlah, struktur, persebaran penduduk itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Terdapat 5 unsur, yaitu ada fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, kemudian marriage atau pernikahan, kemudian ada migration atau migrasi, dan social mobility atau mobilitas sosial. Seluruh unsur ini saling terkait satu sama lain sehingga membentuk yang namanya proses demografi. Selanjutnya, ini adalah konsep dasar kependudukan. Kependudukan atau population studies merupakan ilmu demografi modern. Kenapa bisa dibilang demikian? Karena apa yang dikaji tidak hanya aspek demografis saja, yang terdiri dari aspek kelahiran, kematian, migrasi, dan mobilitas, tetapi population studies ini mengkaji aspek keterkaitan dengan aspek demografis seperti sosial, ekonomi, geografi, politik. Misalnya dalam kondisi sosial, dari kacamata tingkat pendidikan. Apakah ada hubungannya semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, apakah penduduk itu akan semakin banyak atau semakin sedikit? Ya, misalnya dari aspek ekonomi, suatu penduduk itu dikatakan miskin, apakah penduduk yang miskin itu akan memiliki banyak anak? Kemudian dalam aspek atau contohnya dalam geografi, misalnya apakah penduduk yang berada di dataran tinggi, yang sejuk, dibandingkan dengan di wilayah dataran rendah yang panas, apakah ada hubungannya atau ada pengaruhnya dengan jumlah penduduk di sana? Nah, seluruh aspek-aspek yang tadi itu bisa dikatakan sebagai demografi modern atau kependudukan. Singkatnya, kependudukan itu menekankan pada penyebab dan akibat dari perubahan proses dan struktur demografi. Selanjutnya, kita bisa melihat hubungan antara variabel demografi dan non-demografi atau kependudukan. Variabel demografi ditunjukkan pada kotak yang berwarna hijau atau A. Non-demografi ditunjukkan pada kotak berwarna oranye atau C. Di sini terdapat A, B, C. Tiga kotak ini saling berhubungan satu sama lain. Kita misalkan pada proses demografi atau pada proses fertilitas, misalkan pemerintah itu meluncurkan program KB, keluarga berencana, di mana itu akan menekan jumlah kelahiran anak. Jumlah kelahiran anak menurun, maka mengakibatkan jumlah penduduk itu juga menurun pada struktur demografi. Ketika jumlah penduduk itu menurun, maka juga akan berdampak atau berpengaruh kepada variabel non-demografi, misalnya sosial. Ketika program KB diluncurkan, jumlah penduduk menurun, itu akan berbenturan dengan aspek sosial. Misalnya, aspek sosial di masyarakat ketika masyarakat tersebut masih ada yang berpandangan bahwa jumlah anak atau banyak anak, banyak rezeki. Sehingga eh, program pemerintah KB dengan pandangan masyarakat banyak anak banyak rezeki itu saling bertolak belakang. Nah, itu adalah keterkaitannya dari proses demografi, struktur demografi, dan variabel demografi. Kemudian pada aspek katakanlah pada contoh lainnya pada aspek mortalitas. Pada aspek mortalitas pemerintah meningkatkan layanan kesehatan sehingga
jumlah kematian itu bisa menurun juga. Ketika jumlah kematian menurun, maka jumlah penduduk itu juga bisa meningkat. Nah, di mana katakanlah ketika jumlah penduduk meningkat, pada variabel non-demografi, misalnya ekonomi, eh, maka terjadi adanya eh, perebutan pasar pasar kerja, ya, lapangan pekerjaan. Terjadi kompetisi di mana penduduk saling mencari kerja, sehingga ketika jumlah penduduk banyak, maka perlu juga diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kemudian kita mundur lagi atau kita bergeser lagi pada demografi, misalnya pada mobilitas penduduk, eh, terjadi perpindahan dari desa ke kota, penduduk desa ke kota. Penduduk desa ini berpindah dalam rangka mencari pekerjaan yang lebih layak, sehingga berpengaruh pada struktur demografi, khususnya pada poin distribusi. Jadi distribusinya ada ketimpangan, misalnya penduduk di desa itu lebih sedikit dibanding dengan penduduk di kota. Sehingga itu bisa berpengaruh pada variabel non-demografi, misalnya pada aspek ekonomi, seperti tadi ketersediaan lapangan pekerjaan di kota itu akan sangat kompetitif, kemudian bisa juga berpengaruh pada aspek lingkungan. Misalnya ketika penduduk kota itu semakin banyak, maka tekanan terhadap lingkungan itu akan semakin tinggi juga. Bisa jadi ketika lingkungan itu semakin padat, maka terjadi berbagai masalah-masalah lainnya. Baik, bisa disimpulkan hubungan antara variabel demografi dan non-demografi atau kependudukan. Kita bisa lihat pada proses demografi. Ini bisa dikatakan sebagai suatu proses, ya, ada proses kelahiran, kematian, dan proses mobilitas penduduk. Kemudian pada aspek demografi, kita bisa melihat ini sebagai hasil dari proses tersebut, ya. Ketika penduduk tinggi atau kelahiran tinggi, maka jumlah penduduk pun akan tinggi. Kemudian bagian non variabel, bagian non demografi ini adalah eh, dampak dari proses dan hasil tersebut. Jadi ketiga bagian ini saling berhubungan satu sama lain. Ini adalah perbedaan demografi dengan ilmu pendudukan. Mari kita bedah berdasarkan aspek fokus, sifat, tujuan, dan contoh kajian. Pada aspek fokus, kita melihat bahwa demografi itu penduduk dilihat secara kuantitatif atau berdasarkan angka, bagaimana angka kelahiran, angka kematian, dan angka migrasi penduduk. Nah, jika ilmu kependudukan, fokusnya itu lebih kepada aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Jadi, berbeda dengan demografi, ilmu kependudukan itu fokusnya mungkin lebih kualitatif. Seperti itu. Kemudian pada aspek atau pada sifat, demografi itu sifatnya sempit ya, dan statistik dan matematis ya. Sedangkan ilmu kependudukan itu sifatnya sangat luas, interdisipliner. Jadi berbagai macam bidang ilmu atau rumpun ilmu itu bisa saling mengkaji ilmu kependudukan. Kemudian dari segi tujuannya atau pada aspek tujuan, demografi ini menyajikan data dasar perubahan penduduk ya. Jadi sebagai basic data terhadap perubahan penduduk. Sedangkan ilmu kependudukan itu tujuannya lebih kepada bagaimana memahami peran penduduk dalam pembangunan dan kebijakan publik. Lalu bagaimana dari aspek contoh kajiannya? Contoh kajian pada demografi itu eh, bagaimana kita bisa menghitung angka kelahiran, angka kematian bayi, bagaimana menghitung migrasi penduduk, hingga bagaimana menghitung produksi penduduk. Sedangkan ilmu kependudukan itu contoh kajiannya bisa mengkaji bagaimana bonus demografi di suatu wilayah atau suatu negara, kemudian apa sih dampak dari fenomena urbanisasi, kemudian bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap ekonomi. Jadi ilmu kependudukan itu lebih luas ya sifatnya, bisa kualitatif, bisa juga kuantitatif, dan itu sangat memungkinkan bisa dikaji oleh berbagai disiplin ilmu lain. Selanjutnya, teori kependudukan. Teori kependudukan terdiri dari tiga, teori Malthusian,
teori Malthus, dan teori modern. Teori pre-Malthusian itu sudah ada sejak 400 sebelum Masehi hingga 1700-an. Teori Malthusian ini adalah pandangan mengenai penduduk yang berkembang sebelum Malthus, ya. Intinya adalah pemikiran tentang penduduk itu masih sangat sederhana dan belum bisa menggunakan metode ilmiah modern. Sehingga jumlah penduduk itu dianggap sebagai takdir Tuhan atau kehendak Tuhan, dan bahwa semakin banyak penduduk itu, maka semakin kuat suatu negara. Karena semakin banyak atau banyak penduduk, tersedia juga tenaga kerja dan juga tentara. Selanjutnya terdapat teori Malthus. Teori ini berkembang pada tahun 1798 hingga 1800-an, di mana teori ini menekankan bahwa penduduk itu cenderung tumbuh lebih cepat daripada produksi pangan, sehingga perlu pengendalian penduduk agar tidak menimbulkan suatu krisis. Pada teori ini juga berasumsi bahwa penduduk itu akan bertambah menurut deret geometris, misalnya 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, dan seterusnya. Artinya populasi itu bisa berlipat ganda dalam waktu tertentu. Sedangkan produksi pangan hanya meningkat menurut deret aritmetis. 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, dan seterusnya. Itu karena keterbatasan lahan, teknologi, dan sumber daya alam. Sehingga bila pertumbuhan penduduk itu tidak dikendalikan, jumlah manusia akan melebihi ketersediaan pangan. Itu dari teori Malthus. Selanjutnya ada teori transisi demografi, itu dimulai sejak 1880 hingga sekarang, di mana teori ini menggambarkan evolusi masyarakat dari kondisi yang tradisional. Kondisi tradisional itu maksudnya adalah ketika fertilitas dan mortalitas itu tinggi ya angkanya. Kemudian menuju kondisi yang modern, di mana fertilitas dan mortalitas itu angkanya rendah. Perubahan ini juga dipengaruhi oleh fenomena industrialisasi, urbanisasi, proses pengkotaan suatu wilayah, kemudian pendidikan yang semakin maju, kesehatan yang memadai, hingga kebijakan pemerintah. Nah, pada teori transisi demografi ini juga terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama yaitu adalah pratransisi, kemudian berubah menjadi awal transisi, berproses kembali menjadi transisi lanjut, setelah itu berubah menjadi pasca transisi, hingga penurunan populasi di tahap 5. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana teori transisi demografi ini secara lebih detail. Di sini kita lihat ada suatu gambar. Di sini ada stage atau tahap ya. Di sini tahap 1 sampai tahap 5. Di mana tahap 1 ini high stationary dan tahap 5 ini declining. Tahap ini berurutan dari 1 sampai 5. Kemudian kita lihat di sini yang garis berwarna abu-abu ini adalah angka kelahiran, birth rate, dan garis berwarna hitam ini adalah angka kematian, death rate, dan garis berwarna merah ini adalah total population ya, populasi total. Mari kita awali dari tahap 1, stage 1, high stationary. Kita melihat di sini angka kelahiran tinggi, kemudian angka kematian juga tinggi ya. Kemudian peningkatan penduduk itu cenderung lambat karena pada stage ini, pada tahap ini banyak fenomena yang terjadi seperti maraknya penyakit, kemudian masih rendahnya pengetahuan penduduk terhadap kesehatan, banyak juga kondisi kematian pada anak ya. Dan jadi pada tahap 1 ini kematian dan kelahirannya juga tinggi. Kemudian kita beralih pada stage 2, early expanding, di mana kelahiran itu tinggi, angkanya masih tinggi, kemudian kematian itu sangat turun drastis ya, angka kematiannya. Kita lihat di sini angkanya menurun dari warna hitam. Itu karena dipengaruhi oleh eh, adanya peningkatan layanan kesehatan, kemudian ketersediaan atau layanan air dan sanitasi semakin memadai, dan tingkat kematian anak dan bayi itu cenderung lebih rendah ya dibanding fase sebelumnya.
Dan pada tahap 2 ini disebutkan bahwa angka kematian atau angka kelahirannya tinggi, sedangkan angka kematian itu turun secara drastis sehingga gapnya menjadi jauh. Ya, gap ini ada yang warna hijau. Kemudian kita beralih kepada stage 3, tahap 3 ini adalah late expanding, di mana angka kelahiran mulai menurun, ya. Semula di sini agak stabil atau sedikit naik sedikit turun, dan ini pada tahap 3 ini mulai menurun angka kelahirannya, dan angka kematian pun menurun, tapi angka kematian menurun ini cenderung melambat, ya, angka kematiannya. Ini dipengaruhi oleh faktor kesehatan yang lebih memadai, layanan kesehatan yang lebih baik, kemudian kondisi sanitasi lingkungan, air itu juga memadai, sehingga eh, angka kelahiran itu pada tahap ini menurun, dan angka kematian juga cenderung menurun dengan lambat. Lanjut kepada tahap 4, yaitu low stationary, di mana kita lihat garis abu-abu ini, di mana angka kelahiran sangat turun, ya, dari sebelumnya, dan angka kelahiran pun juga turun, sama-sama turun, sehingga pada kondisi ini mulai stabil, ya, gapnya tidak terlalu jauh. Kalau ini kan gapnya jauh sekali. Nah, pada tahap 4 ini pertumbuhannya cenderung stabil atau melambat, ya. Pada tahap ini juga sudah ada yang namanya eh, keluarga berencana, ya. Kemudian kesehatan semakin baik, eh, kondisi apa namanya masyarakat terhadap pernikahan itu juga menjadi dinamis, banyak pernikahan yang dilaksanakan atau terjadi pada usia yang lebih tua juga. Intinya pada low stationary ini kedua kelahiran atau dua faktor seperti kelahiran dan kematian itu lambat, ya, dan cenderung stabil. Dan terakhir adalah fase 5 atau declining atau penurunan. Nah, kita lihat pada fase 5 ini kelahirannya sangat rendah, ya, very low. Kemudian kematiannya juga rendah, sehingga di sini ada gap antara eh, tingkat kematian, angka kematiannya lebih tinggi dibandingkan angka kelahirannya. Angka kelahirannya lebih rendah, jadi di sini ada gap, di mana gap ini adalah natural decrease atau penurunan secara natural. Ya, sama pada kondisi 5 ini seluruh keluarga itu sudah memiliki perencanaan, keluarga berencana, kondisi kesehatan yang baik, status yang lebih baik, ya. Jadi contoh-contoh negara pada declining ini contohnya seperti Jerman. Baik, itu saja materi pada konsep dasar kependudukan dan demografi. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.